Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Jadi di sini kami akan menjelaskan materi kami, yaitu tentang sistem pernapasan pada manusia. Materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Rahma Inaya dengan NPM 256911134. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian pernapasan dan respirasi. Sistem pernapasan adalah sistem organ yang berfungsi melakukan pertukaran gas antara tubuh dan lingkungan. Oksigen yang masuk digunakan dalam proses metabolisme sel, sedangkan karbon dioksida yang dihasilkan akan dikeluarkan dari tubuh. Sistem ini terdiri atas beberapa organ yang bekerja secara terintegrasi untuk menjaga keseimbangan kebutuhan oksigen tubuh. Pernapasan adalah proses keluar masuknya udara ke dalam paru-paru yang memungkinkan terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Pernapasan sering juga disebut sebagai respirasi eksternal karena melibatkan organ pernapasan secara langsung. Sementara itu, respirasi merupakan proses yang lebih luas, yaitu pemanfaatan oksigen oleh sel untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Respirasi terjadi di dalam sel, khususnya pada mitokondria, sehingga disebut respirasi internal atau respirasi seluler. Perbedaan utama keduanya itu terletak pada ruang lingkup proses. Pernapasan berkaitan dengan mekanisme fisik pertukaran udara, sedangkan respirasi berkaitan dengan proses kimiawi pembentukan energi. Keduanya saling bergantung. Jika proses pernapasan terganggu, maka suplai oksigen untuk respirasi seluler juga akan berkurang sehingga produksi energinya menurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suparmadani dengan NPM 256911026. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang organ pada sistem pernapasan. Sistem pernapasan manusia terdiri atas beberapa organ yang bekerja sama untuk mengambil oksigen O2 dan mengeluarkan karbon dioksida CO2. Organ-organ tersebut terbagi menjadi 8. Yang pertama, hidung. Hidung berfungsi sebagai tempatnya masuk udara. Di dalam hidung terdapat rambut halus dan lendir yang menyaring debu serta kotoran. Yang kedua yaitu faring atau tenggorokan, saluran yang mengeluarkan rongga hidung dengan laring. Yang ketiga yaitu laring atau pangkal tenggorokan, berfungsi sebagai jalan udara menuju trakea dan tempat pita suara berada. Yang keempat yaitu trakea atau batang tenggorokan, saluran udara yang menghubungkan laring dengan bronkus. Yang kelima yaitu bronkus, cabang trakea yang menuju paru-paru kanan dan kiri. Yang keenam yaitu bronkiolus, cabang-cabang kecil dari bronkus yang menyalurkan udara ke alveolus. Yang ketujuh yaitu alveolus atau gelembung paru-paru, tempat terjadinya pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida antara udara dan darah. Yang kedelapan yaitu paru-paru, organ utama pernapasan yang menjadi tempat berlangsungnya pertukaran gas. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ribi Afriyadi dari kelompok 7. B. Proses pernapasan. Pernapasan merupakan proses yang sangat penting bagi manusia karena melalui pernapasan tubuh memperoleh oksigen O2 yang dibutuhkan untuk menghasilkan energi. Selain itu, pernapasan juga berfungsi untuk mengeluarkan karbon dioksida, CO2 dan uap air sebagai sisa proses metabolisme tubuh. Proses pernapasan terjadi secara terus-menerus dan terdiri atas 2 tahap utama, yaitu inspirasi dan ekspirasi. 1. Inspirasi, menghirup udara. Inspirasi adalah proses masuknya udara dari lingkungan ke dalam paru-paru. Saat inspirasi terjadi,
otot diafragma dan otot antar tulang rusuk kontraksi diafragma yang menyebabkan diafragma yang semula bentuk lengkung menjadi lebih datar dan bergerak ke bawah. Pada saat yang sama, otot antar tulang rusuk mengangkat tulang rusuk ke atas dan keluar. Gerakan tersebut menyebabkan rongga dada menjadi lebih besar sehingga volume dan paru-paru juga bertambah. Akibatnya, tekanan udara di dalam paru-paru menjadi lebih rendah dibandingkan tekanan di luar tubuh. Karena adanya perbedaan tekanan ini udara dari luar akan masuk ke dalam tubuh melalui hidung. Udara kemudian melewati faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus hingga akhirnya mencapai alveolus. Gelembung paru-paru di dalam alveolus terjadi pertukaran gas oksigen yang dapat dalam udara akan masuk ke dalam darah melalui pembuluh kapiler, sedangkan karbon dioksida dari darah akan berpindah ke alveolus untuk dikeluarkan saat ekspirasi. 2. Ekspirasi. Menghembuskan udara. Ekspirasi adalah proses keluarnya udara dari dalam paru-paru ke lingkungan setelah oksigen digunakan oleh tubuh untuk menghasilkan karbon dioksida sebagai zat sisa. Tubuh harus mengeluarkan karbon dioksida tersebut melalui proses ekspirasi. Pada saat ekspirasi, otot diafragma dan otot antar tulang rusuk mengalami relaksasi atau mengendur. Diafragma kembali ke posisi semula, yaitu melengkung ke atas, sedangkan tulang rusuk bergerak turun ke bawah dan ke dalam. Akibatnya volume rongga dada dan paru-paru menjadi lebih kecil. Pengecilan volume paru-paru menyebabkan tekanan udara dalam paru-paru meningkatkan dan menjadi lebih besar daripada tekanan udara di luar tubuh. Perbedaan tekanan ini membantu udara yang mengandung karbon dioksida dan uap air terdorong keluar dari paru-paru melalui bronkiolus, bronkus, trakea, laring, faring dan akhirnya keluar melalui hidung atau mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Suwani Fitri dengan NPM 256910079. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit pada sistem pernapasan. Yang pertama itu influenza atau flu. Influenza merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus pada saluran pernapasan. Yang kedua yaitu asma adalah gangguan pernapasan yang menyebabkan penyempitan saluran udara sehingga penderita sulit bernapas dan batuk. Asma dapat dipicu oleh debu, asap, udara dingin atau alergi. Nomor 3 itu bronkitis. Bronkitis merupakan peradangan pada bronkus, yaitu saluran yang menghubungkan trakea dengan paru-paru. Yang keempat yaitu pneumonia. Pneumonia atau radang paru-paru terjadi akibat infeksi bakteri, virus atau jamur yang menyebabkan alveolus terisi cairan. Yang kelima, tuberkulosis atau TBC. TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini
menyerang paru-paru dan ditandai dengan batuk kepanjangan. Batuk yang berkepanjangan, batuk berdarah, penurunan berat badan, dan mudah lemah. Yang keenam, emfisema. Emfisema adalah penyakit yang terjadi pada kerusakan alveolus sehingga kemampuan paru-paru dalam menyerap oksigen berkurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Olivia Mareta. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dampak buruk perokok bagi kesehatan manusia. Rokok mengandung lebih dari ribuan zat kimia seperti nikotin, tar, dan karbon monoksida. Zat-zat tersebut dapat menimbulkan gangguan pernapasan seperti dapat merusak paru-paru, dapat menyebabkan kanker paru-paru, dan bisa menurunkan daya tahan tubuh, dan banyak hal-hal lain yang bisa disebabkan. Nah, di sini rokok ini juga berdampak negatif bagi kesehatan karena dapat menimbulkan penyakit yang serius dan merugikan diri kita maupun orang lain. Baik, di sini saya akan membacakan surah Yasin ayat ke-30. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakum minas sajaril ahdari naran fa idza antum minhu tuqidun. Artinya, dialah yang menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau, maka seketika itu kamu menyalakan api darinya. Baik, jadi kesimpulan materi kami yaitu sistem pernapasan merupakan sistem organ yang berperan penting dalam memenuhi kebutuhan oksigen tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida hasil metabolisme. Jika kita tidak menjaga kesehatan sistem pernapasan, berbagai macam penyakit akan muncul di tubuh kita seperti penyakit asma, bronkitis, pneumonia, TBC, dan yang lain-lain. Yang mengganggu fungsi sistem pernapasan. Selain itu, kebiasaan merokok memberikan dampak serius bagi kesehatan, baik bagi perokok aktif maupun perokok pasif. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.